Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah meminta teman-teman untuk menganalisis ejaan yang telah teman-teman kumpulkan melalui Google Classroom. Dan di sana teman-teman sudah memberikan analisis terhadap ejaan dari tulisan yang sebelumnya telah teman-teman kumpulkan. Setelah menganalisis ejaan, tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang lain, yakni tentang paragraf. Yang pertama akan kita pelajari mengenai pengertian unsur, struktur, dan syarat paragraf yang baik. Sebelum ke paragraf, teman-teman bisa menyimak materi mengenai kalimat yang sudah saya sampaikan melalui link yang tertera di Google Classroom. Paragraf pada dasarnya ditandai oleh dua hal, yaitu baris pertama sebuah paragraf yang umumnya diketik agak menjorok ke dalam, dan selalu dimulai dengan baris baru. Kalau teman-teman ingat gitu, paragraf selalu dimulai dengan baris baru, sementara untuk paragraf yang ditulis menjorok atau diketik agak ke dalam, tidak semuanya ya. Jadi kalau beberapa artikel atau beberapa jurnal gitu, terkadang ada yang tidak menggunakan aturan menjorok ke dalam, walaupun secara umum hampir semuanya kalau paragraf itu ditulis menjorok ke dalam. Sebuah paragraf yang lengkap umumnya terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling membentuk satu kesatuan pikiran atau ide. Setiap satu kesatuan pikiran memiliki ide pokok atau pikiran pokok. Ide pokok inilah yang dijadikan dasar atau titik tolak pengembangan paragraf. Dalam menulis, teman-teman biasanya menulis atau menyusun outline terlebih dahulu. Outline itulah yang biasanya, atau kerangka ya, kita menyebutnya kerangka, mungkin kita menyebutnya sebagai kerangka. Kemudian ketika teman-teman menyusun sebuah tulisan, biasanya teman-teman menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka-kerangka itulah yang merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang kemudian teman-teman kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau dilihat dari segi maknanya, otomatis paragraf merupakan informasi yang memiliki ide pokok sebagai dasar. Kalau tadi dari kalimat-kalimat itu ada yang beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran, dari segi makna, otomatis karena satu kesatuan pikiran, maka juga membentuk ide pokok. Dari makna itu ada ide pokok yang tersampaikan. Kemudian dalam sebuah karya yang utuh, satuan-satuan informasi yang ada saling berkait dan mendukung sebuah karangan. Ini masih ada kaitannya dengan nomor 4 ya. Ketika teman-teman menyusun berbagai tulisan begitu, setelah menyelesaikan sebuah tulisan dan menjadi sebuah tulisan yang utuh, teman-teman bisa melihat bahwa tulisan tersebut ternyata mengandung informasi yang saling berkaitan. Paragraf bagian dari keseluruhan karangan secara utuh, dan bagian-bagian yang berpotensi terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, membentuk satu kesatuan pikiran. Kalimat-kalimat yang padu akan membentuk satu kesatuan pikiran yang menyusun sebuah paragraf yang padu pula, sehingga paragraf-paragraf tadi terjalin menjadi sebuah karangan yang utuh. Apa saja unsur paragraf? Yang pertama ada kalimat topik atau kalimat utama, kemudian ada kalimat pengembang atau kalimat penjelas, kemudian ada pula kalimat penegas, dan yang terakhir kalimat frasa atau kata transisi. Meskipun ada unsur
ada 4 unsur, tetapi tidak semua paragraf selalu terdiri dari keempat unsur di atas. Yang minimal itu terdiri atas unsur 1 dan unsur 2, yakni ada kalimat topik atau kalimat utama dan ada kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Paragraf deskriptif dan paragraf naratif tidak memiliki kalimat utama. Misalnya di cerita-cerita, di cerpen, begitu teman-teman tidak bisa menemukan atau menentukan langsung satu kalimat utamanya, itu tidak bisa karena semuanya merupakan ide utama. Struktur paragrafnya dapat disusun secara bervariasi. Berbagai kemungkinan struktur yang muncul bisa berupa topik utama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat pengembang atau penjelas, kemudian dilanjutkan dengan kalimat frasa atau kata transisi, konjungsi misalnya, kemudian ada kalimat penegas. Atau mungkin juga hanya topik utama, kemudian kalimat pengembang, kemudian kalimat penegas, atau bahkan hanya topik saja, kemudian diikuti dengan pengembang, atau pengembang yang diikuti dengan topik utama. Contoh, peningkatan pendidikan para petani sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup mereka. Petani yang berpendidikan cukup akan dapat mengubah sistem pertanian tradisional, misalnya bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, menjadi petani modern yang produktif. Petani yang berpendidikan cukup mampu menunjang pembangunan secara positif. Mereka dapat memberikan umpan balik yang setimpal terhadap gagasan-gagasan yang dilontarkan para perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Itulah sebabnya peningkatan taraf kehidupan petani dirasakan sangat mendesak. Jika teman-teman perhatikan, paragraf di atas terdiri dari 5 kalimat. Kalimat pertama, peningkatan pendidikan para petani sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup merupakan kalimat utama, sementara kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat merupakan kalimat pengembang atau penjelas. Kemudian di kalimat kelima, jika teman-teman perhatikan, ada kata itulah. Kata itulah ini merupakan penanda dari kalimat penegas. Itulah sebabnya peningkatan taraf kehidupan petani dirasakan sangat mendesak. Kalimat penegas ini memiliki semacam pengulangan atau penegasan terhadap kalimat yang ada di paling awal. Kalimat utamanya apa ditegaskan kembali dalam kalimat kelima. Jika dilihat dari strukturnya, paragraf tersebut memiliki unsur struktur B, yakni ada kalimat utama, kemudian kalimat pengembang, serta kalimat penegas. Atau kita lihat contoh yang lain. Tram penuh sesak dengan orang, keranjang, tong kosong, dan berisi kambing dan ayam. Hari terlalu panas, orang dan binatang keringatan. Tram bau keringat dan terasi. Ambang jendela penuh dengan air ludah dan air sirih yang kemerah-merahan seperti buah tomat. Jika teman-teman perhatikan, paragraf ini terdiri atas 4 kalimat yang saling berkait dan semuanya mendukung ide pokok, yaitu keadaan yang pengap dan kotor. Kalimat-kalimat pada paragraf tersebut adalah kalimat pengembang. Ide pokok paragraf tercermin pada keseluruhan kalimat yang membangunnya. Jadi tidak bisa hanya dengan satu kalimat teman-teman bisa menentukan ide pokok paragraf ya. Karena ini merupakan paragraf narasi, ada cerita yang disampaikan. Kita bisa tahu ide pokoknya setelah membaca seluruh paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki kohesi atau kesatuan, koherensi atau keselarasan, dan kelengkapan. Fungsi paragraf adalah mengembangkan pikiran pokok. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat pengembang harus mendukung pikiran-pikiran pokok tersebut. Dan tidak boleh menyimpang dari pikiran pokok yang ada. Bagaimana cara agar paragraf yang kita susun tidak menyimpang dari pikiran pokok yang ada? Kita bisa
melihatnya atau mengaturnya dengan mengatur kohesi atau kesatuan dari tulisan kita, kemudian keselarasannya, dan kelengkapan. Berbicara tentang kohesi, kita akan berbicara mengenai adanya kesatuan ide pokok. Fungsi paragraf adalah mengembangkan pikiran pokok, sehingga kalimat pengembangnya harus mendukung pikiran pokok tersebut dan tidak boleh menyimpang dari pikiran pokok yang ada. Teman-teman bisa lihat dan baca ada dua contoh kalimat. Contoh sebelah kiri adalah kalimat yang memenuhi syarat kesatuan, sementara sebelah kanan merupakan kalimat yang tidak memenuhi syarat kesatuan. Jika teman-teman lihat, di sebelah kiri ada beberapa hal yang digunakan sebagai penanda adanya kesatuan. Misalnya, ada kata-kata kecelakaan lalu lintas yang diulang-ulang. Jadi di kalimat pertama ada kecelakaan lalu lintas, kemudian di kalimat kedua juga ada kecelakaan lalu lintas. Kemudian di kalimat ketiga juga ada lagi kata kecelakaan lalu lintas. Kemudian di kalimat keempat ada peristiwa itu. Peristiwa itu merujuk pada kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir ada kecelakaan. Penggunaan kata kecelakaan yang berurutan atau berulang-ulang ini merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga agar tulisan yang kita hasilkan itu memenuhi syarat kesatuan. Sementara di sebelah kanan, jika teman-teman lihat ada berbagai macam kata kunci yang muncul, dan kata kunci tersebut tidak bisa kita lihat hubungannya secara berkesinambungan. Yang kedua adalah keselarasan atau koherensi. Kalau kohesi itu kesatuan, kalau koherensi kepaduan. Jika kohesi bisa kita lihat secara kasat mata, sementara untuk keselarasan atau koherensi ini lebih pada segi makna. Jadi sangat mirip karena kohesi dan koherensi itu merupakan ciri fisiknya, sementara koherensi merupakan ciri psikis atau yang tidak terlihat. Kalau di kohesi kita bisa melihat secara jelas, kalau di koherensi kita bisa melihatnya dari unsur-unsur yang ada di kohesi. Tadi misalnya ada unsur kebahasan yang meliputi pertalian antar makna, kemudian ada kata transisi, dan ada pemerincian. Kita bisa melihatnya dari dua contoh yang saya sampaikan. Jika teman-teman lihat ada dua hal ya. Yang pertama tentang perkuliahan bahasa Indonesia dan yang kedua tentang karya ilmiah. Jika teman-teman lihat di contoh yang selaras, makna yang disampaikan itu bisa dengan mudah diterima oleh teman-teman. Jelas gitu apa yang sedang dibicarakan, kemudian permasalahannya apa. Sementara di sebelah kiri, mohon maaf, di sebelah kiri tadi yang selaras, sementara di sebelah kanan, jika teman-teman lihat, teman-teman tidak bisa menangkap ini maksudnya sebenarnya yang seperti apa. Walaupun kesannya merupakan hal yang berkaitan, tetapi jika teman-teman baca lagi, ini ada beberapa ide yang muncul dan ide-idenya tidak berkaitan, kemudian paragrafnya tidak padu. Yang pertama, kalimat pertama membicarakan tentang skripsi, kemudian tiba-tiba merupakan hasil penelitian yang prosedural dan melalui tahapan panjang. Kemudian ada karya ilmiah populer. Kemudian ada kata populer. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat
pengembang atau penjelas secara lengkap untuk menunjang pokok pikiran. Misalnya ini, yang sebelah kiri, jika teman-teman lihat, ada GBHN, kemudian ada suku Dayak. Tidak jelas kaitannya seperti apa, pengembangannya juga tidak jelas. Sementara untuk di sebelah kanan, jelas pengembangannya ya. Jadi tentang GBHN, kemudian diperinci menjadi sumber dana dan sebagainya. Kemudian ada juga anggaran pembangunan dan lain sebagainya. Terima kasih, silakan sampaikan pertanyaan melalui Google Classroom. Ada kolom pertanyaan yang sudah saya siapkan.